Jadi saya bisa balik, ya. Saya bisa bikin judul cerai itu indah. Ya. Buktinya Rasulullah melakukan, Abu Bakar melakukan, Umar melakukan, Ali melakukan, ya. Para sahabat banyak yang melakukan. Dan pasti, ya, itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu indah kalau kita meletakkan pada tempatnya. Sebagaimana nikah itu bisa menjadi lubang derita kalau kita kemudian keliru di dalam mempraktikannya. Oke, ya, saya ingin mengajak Anda untuk berimajinasi sekaligus membangun mindset yang benar, ya, tentang pernikahan. Sebab tadi Anda sudah katakan nikah itu identik dengan apa? Bahagia, ya, kesenangan dan sebagainya. Belum selesai? Lanjut Ustaz. Iya, nanti nggak bisa bicara kalau bolak-balik terus masalah. Ya sudah. Saya lanjutkan, ya. Jadi berbicara tentang mindset, ya, berbicara mindset tentang pernikahan, ya, ini berbicara tentang bagaimana Anda memandangnya secara utuh, bukan potongan, sehingga Anda nanti nggak kaget ketika betul-betul menyelami dunia pernikahan ini. Jangan kemudian membayangkan bahwa pernikahan itu isinya bahagia semuanya, ya. Antum tahu kenapa semua film cinta, novel cinta, sinetron cinta, cerpen cinta itu hampir selesai begitu tokoh utamanya menikah, ya, habis menikah rampung, gitu kan? Apa rahasianya? Karena habis nikah udah nggak enak mau ditonton, gitu loh, ya. Habis nikah ini apa? Ngelonin, nyusuin, cuci baju, jemur, ngepel, nganterin anak sekolah, nyuapin, bersihin baju, kan begitu tuh. Apa enak kayak begitu? Ya, itu udah gak asik untuk ditonton. Yang asik itu kan waktu cinta-cintaan, waktu boncengan, waktu ngebut, kemudian naik motor nyalip, ada lampu merah, wah, itu yang asik, yang begitu-begitu. Padahal isi rumah tangga nggak begitu, gitu loh. Isi rumah tangga ya tadi, anak rewel, minta susu, jam 12 malam jam 12 malam bapaknya capek, anaknya minta dibuatin dot. Itu isinya nikah tuh kayak begitu, gitu kan, ya. Maka itu udah gak menarik untuk ditonton, ya. Nah, disitulah banyak anak-anak muda yang suka nonton film cinta, sinetron cinta, ya, Korea-Koreaan, yang dia bayangkan nikah kayak begitu, ya. Ini tentu kesesatan berpikir, gitu kan, ya. Karena memang nggak ada di situ mereka kemudian mengisahkan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, ya. Baik, mindset yang pertama, ada 6 mindset yang saya sampaikan, bahwa menikah itu seperti kita memandang gunung yang indah. Kalau kita menyaksikan pemandangan sebuah gunung, ya, warna birunya, kemudian awannya, sunsetnya, ada danaunya, wah, pokoknya masya Allah, ya. Tapi begitu Anda coba untuk menelusuri jalan menuju puncak gunung, yang Anda temui apa? Semak belukar, hutan belantara, jalan yang terjal, tebing yang tinggi, batu yang licin, nggak ada orang jualan jajan, nggak ada warung makan, ya. Isinya binatang-binatang serangga, kadang-kadang ada binatang buas, suasananya horor, menyeramkan, dingin yang sangat menggigit, kadang terik yang sangat menyengat, dan seterusnya, ya. Itu isinya gunung tuh kayak begitu, ya. Berarti orang yang ingin tinggal di gunung, yang dia pikirkan itu adalah apa yang dibutuhkan untuk tinggal di sana. Ini acaranya bukan daki loh yang 1 hari, tapi kita akan tinggal di gunung itu sampai mati, ya. Berarti apa? Yang harus dipikirkan jalan yang nanti kita lewati, kalau bisa kita perbaiki dulu. Perlu instalasi air, perlu instalasi listrik, perlu ada sinyal, perlu ada
rumah yang nyaman supaya kita siang malam pagi petang bisa kita lalui dengan perasaan senang, bukan kelaparan, kehausan, kedinginan, kebingungan dan sebagainya. Ya. Nah sayangnya banyak anak muda sekarang ketika mau nikah bukan itu yang disiapkan, tapi ngoleksi gambar pegunungan. Ya. Koleksi Ahmad Bercanda gitu ya. Ya, koleksi Iwan Korea gitu ya. Banyaknya koleksi pegunungan nggak membuat Anda mampu bertahan di gunung loh. Paham ya? Ya, maka yang harus disiapkan bukan koleksi gambar gunung. Ini kayak keren banget nih. Enggak, bukan itu. Anda siapkan mentalkan ya infrastruktur yang dibutuhkan untuk tinggal di gunung dalam waktu yang cukup panjang. Gunung itu bukan hotel rasanya, ya, bukan villa, bukan hotel berbintang, bukan rumah makan VVIP, bukan. Gunung itu ya hutan, belantara, semak belukar. Ya, ini yang dipahami. Yang kedua, menyikapi wanita itu seperti mana gunung es ini buat laki-laki sih sebenarnya, tapi sudah sama buat peri wanita juga memandang laki-laki kayak begitu. Jadi ya, wanita termasuk juga pria atau dunia pernikahan yang nampak di permukaan itu seperti gunung es, yang kelihatan itu hanya pucuknya, yang tenggelam di dasar lautan itu jauh lebih luas. Ya, dunia pernikahan lihat tuh, putih, cantik, sejuk, dingin, ya gitu kan? Ya. Tapi begitu Anda mulai menyelam, makin dalam, makin sesak napas gitu. Ya. Kalau tidak punya alat bantu, kapal selam yang kuat, kalau Anda tidak punya daya tahan menghadapi dingin, ya, Anda sudah mati kedinginan di situ, mati beku, gitu kan? Ya. Ini laki-laki penting, menyelami seluruh sudut-sudut ruang hati perempuan itu bukan perkara gampang, karena dia lebih misterius daripada filsafat, lebih jelimet dan fisika. Ya. Maka laki-laki kalau pertama kali lihat perempuan seperti lihat puncak gunung es, masya Allah bening banget, ya, sejuk banget, adem deh rasanya. Coba nyelam, begitu kan ya? Begitu tahu, wah ternyata matre, ya. Aduh ternyata males bangun pagi, aduh ternyata ngambeknya, cemburunya gila dan seterusnya, gitu kan ya. Nah disitulah banyak laki-laki kejebak ketika sudah masuk dalam dunia rumah tangga. Ya, kalau melihat gunung itu dunia pacaran, paham ya? Ya asik banget semuanya. Ya hati-hati, nyaman itu ada jebakan, begitu kan? Ya. Walaupun dalam teori mengatakan yang pintar kalah sama yang kaya, yang pintar kalah sama yang ganteng kalah sama yang kaya, yang pintar, yang ganteng, yang kaya kalah sama yang bisa bikin nyaman. Ya. Wanita yang engkau ingin jadikan sebagai istri bagaikan gunung es, sedikit yang nampak di permukaan, lebih banyak misteri yang tenggelam di dasar laut. Ya, sama laki-laki yang mau nikah, yang akan menikahi Anda juga begitu. Ya, penampilannya boleh jadi sejuk, adem, jenggotan, tawadu, gitu kan? Ya. Anda mungkin melihat pernikahan orang, masya Allah, anti beruntung dapat seorang ikhwan, hafid, soleh, terus kata ukti yang kamu puji tadi, apa saya perlu ceritakan siapa dia sesungguhnya? Enak banget kan? Atau ada yang begini, subhanallah, Ustazah, nanti bahagia banget ya, anak ini dengan nanti gini. Terus Ustazah yang ngomong gini, cukuplah saya merasakan, kamu jangan sampai jadi korban berikutnya. Ya, emang kenapa saja? Sudahlah, begitu ya. Nanti kamu akan tahu, ya, semua ikhwan itu. Jadi kalau kamu nanti ada yang melamar kumisan, tolong diberi baik-baik. Berarti dia jenis lele bukan buaya. Oke, tolong joki-jokinya jangan sampai memalingkan dari tujuan lo ya. Dipahami substansinya gitu. Enggak, maksudnya saya sedang berhadapan dengan nggak tahu ya, mudah-mudahan sudah balik semua ya. Ya. Yang belum balik aja. Udah. Saya suruh pulang dulu kalau belum balik ya. Ini khusus untuk wanita dewasa ya.
konten dewasa ya. 3. Menikah itu ibadah terlama dan terberat. Ia sarana untuk menjaga keberlangsungan manusia untuk tetap menyembah Allah. Sholat itu cuma takbiratul ihram sampai salam, 10 menit selesai, bahkan kurang. Puasa itu cuma dari terbit fajar sampai matahari terbenam, 13-14 jam. Ya, baca Quran, ta'awud sampai surah Al-Hadim, tergantung surat apa yang dibaca. 2 menit selesai ada, 5 menit selesai ada. Ya, 1 juz paling 30 menit kurang. Ya, ibadah haji juga ada batas waktunya. Tetapi yang namanya menikah ini ibadah yang kita mulai dari qabil tu zawajaha hatta zurtumul maqabir. Karena ketika menikah gak ada yang punya target. Ya kita coba deh 2 tahun kalau cocok lanjut. Ya, kalau enggak bisa bertambah. Ya, tentu ya itu siah namanya kalau gitu ya. Jadinya. Ya. Nah karena ini ibadah yang terlama, Anda bisa bayangkan mbak-mbak sekalian, kalau Anda Anda naik kendaraan yang disupiri oleh supir yang ugal-ugalan, cuma dari sini sampai Solo aja sini 1 jam lah, gitu kan? Itu rasanya gimana? Takut ya. Supirnya ada lupa malah juga gitu ya. Bayangkan ini perjalanan seumur hidup. Cuma jalan 1 jam saja rasanya nggak karu-karuan. Solo Jakarta itu bisa semaput kita kalau sebelumnya kayak gitu. Dan ini perjalanan seumur hidup. Antum mendampingi supir yang kayak begitu. Apa nggak kemudian langsung putih berubah semua? Ya. Jadi ini ibadah paling lama. Jadi kalau anak saya nanya, biaya nikah itu berapa sih? Saya bilang nggak tahu ya, sampai sekarang Abi masih membiayai ibumu. Nggak selesai. Ini ibadah paling panjang. Oke, nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Hidup berkeluarga itu sepenuhnya adalah ujian. Ya. Mendengar kata-kata ujian yang terbayang semesteran. Ya. Orang yang sadar bisa melalui ujian, maksudnya apa ya? Belajar. Waktu tidurnya dikurangi, waktu mainnya dikurangi, ya, dipakai buat prepare persiapan. Anak kelas 6 SD, anak kelas 3 SMP, anak kelas 3 KMT kuliah, ya. Itu kalau besok pagi ujian ya malamnya belajar. Tapi kalau anak saya yang PAUD, nah besok pagi ujian, kira-kira kamu ngapain? Main, namanya juga anak TK, gitu kan ya. Dia belum sadar tentang kehidupan. Nah, ketika kita menyadari ujian hidup itu adalah ujian, hidup itu adalah masalah, hidup itu adalah problem, ini akan menimpa kepada siapapun. Allah sudah janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita diuji dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya. Kemudian Allah sudah mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jadi rumah tangga ini harus masuk dalam mindset kita ujian. Ada yang diuji dengan suami terlalu baik sekali, ada yang diuji dengan suami yang tidak peduli, ada yang diuji dengan suami yang sangat kaya raya, ada yang diuji dengan suami miskin menderita. Semuanya adalah ujian. Ya, ujiannya orang kaya itu yang lulus dia harus berbagi. Ujian orang miskin susah dia harus menahan diri. Ya. Nah, ini akan menimpa pada siapa saja. Allah sudah mengingatkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, ini buat antum kan calon istri ya. Ya, kata Allah, istri itu musuh. Jadi ketika Allah menyebut kata-kata istri dan anak, Allah menggunakan kata-kata adun, musuh. Tapi ketika Allah menyebut kata-kata innama amwalukum wa auladukum fitnah, ketika menyebut harta dan anak,
Allah menggunakan kata fitnah. Lebih berat mana? Musuh sama fitnah? Hah? Musuh. Karena musuh itu pasti fitnah, fitnah itu belum tentu jadi musuh. Musuh apa yang paling berat? Musuh dalam selimut. Ya, Anda itu musuh dalam selimut, calon musuh dalam selimut. Gitu kan ya. Selimut beneran maupun selimut maknawi. Artinya Allah sudah mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hati-hati istri kamu bisa jadi musuh. Gimana cara menghadapi musuh? Kalau saya membayangkan menghadapi musuh itu seperti ketemu binatang buas. Gimana caranya menghadapi binatang buas? Harus jadi pawang. Maka suami yang tidak bisa jadi pawang buat istrinya, dia akan diterkam oleh istrinya. Seperti dia gak mampu jadi pawang buat binatang buas, dia akan diterkam oleh binatang tersebut. Banyak istri yang menjadi pemangsa bagi suaminya, ya, merobek-robek kehormatannya, merobek-robek kantongnya sampai habis semuanya, ya. Ini Anda punya potensi kayak begitu, ya, hati-hati, ya. Nah, seandainya kalian itu adalah kombinasi manusia yang paling istimewa, hidupnya punya masalah, pasti punya masalah. Jadi gini ya, seandainya rumah tangga kita ini adalah rumah tangga yang ideal, ya, lakinya ikhwan, perempuannya ahwat, lakinya ustaz, perempuannya ustazah, lakinya tampan, perempuannya cantik, lakinya soleh, perempuannya soleha, hafid, hafidoh, sama-sama kaya, sama-sama pintar. Kira-kira kalau mereka berumah tangga punya masalah nggak? Punya. Apa tuh udah jelek, nggak pintar, dia nggak punya duit, gitu ya. Itu nggak nikah itu punya masalah, udah jadi masalah, gitu ya. Ya. Satu-satunya yang nggak punya masalah siapa? Orang gila. Tapi justru di situ masalahnya, gitu kan? Ya. Nah, tapi kaidahnya begini para akhwat, ya. Yang jadi masalah itu bukan beban beratnya, tapi bentangan jarak antara solusi yang kita miliki dengan masalah yang kita hadapi. Ya, punya utang 100 juta pusing nggak? Enggak. Kalau tabungannya 1 miliar, ya. Tapi punya utang 2 juta itu banyak bunuh diri karena nggak ada solusi, ya. Artinya ada rumah tangga yang baru dikasih anak 2 udah stres, tapi ada rumah tangga anaknya nggak dihitung sampai lupa nomor 1 siapa, nomor 2 ya. Karena istrinya banyak juga, ya. Dia lupa ini anak dari yang mana ya? Ya. Karena anak saya ketika di Sudan itu ketemu sama orang Tanzania, lalu kenalan, kamu waladan laka, ya. Anak saya ditanya, anak kam akhun laka, gitu ya. Kamu berapa jumlah saudaranya? Isna Asyar, saya 12 bersaudara. Wakam anta, ya. Terus anak saya nanya sama orang Tanzania itu, saya 39 bersaudara. Dari 2 ibu. Masya Allah. Kalau 11-12 itu udah masuk atas ya. Lain ini 19-20 loh, gitu kan ya. Ya, luar biasa banget itu ibunya. Ya, bapaknya juga luar biasa. Ya, baik ya. Jadi, andai kata aku nikahnya itu di masjid apa ini? Masjid Rahmat yang menghadiri 200 ustaz-ustazah, semua mengucapkan barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Habis acara selesai, antum mulai memasuki bahtera rumah tangga, kira-kira menghadapi masalah? Iya. Bahkan andai kata antum nikahnya di Masjid Istiqlal pas aksi 212, ya. Yang datang 7 juta orang, semuanya mengucapkan barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Bulan malam yang Ancol, Siwon, dinnernya di hotel Ritz-Carlton, ya, jalan-jalannya ke puncak Bogor, habis itu balik lagi ke Molong. Kira-kira punya masalah nggak? Bahkan andai kata antum menikahnya di Mekah, di depan Multazam, sebelah makam Ibrahim, malam 27 Ramadan, pas Lailatul Qadar, diangkatkan sesudes, diaminkan 3 juta jamaah umroh eksklusif.
bulan Maulid Pantai Laut Merah. Kita punya di Royal Orchid di Grand Zam-Zam yang paling atas gitu kan ya. Habis itu pulangnya mampir ke Dubai Woods gitu kan ya. Setelah itu tinggalnya di Simo Boyolali ya. Kira-kira punya masalah nggak? Ya. Bahkan seandainya antum tuh nikahnya di surga, yang mengakadkan malaikat Jibril, yang mengaminkan malaikat di Baitul Ma'mur, menerima saja hidangan makanan minuman dari Allah langsung, tapi habis itu turun ke planet bumi. Ya, punya masalah nggak? Maka aneh kalau hidup rumah tangga kok yang dibayarkan adalah Cinderella. Ya, sangat tidak masuk akal kalau semuanya pengen jadi Nagita, gitu loh ya. Nggak bisa gitu. Suami kamu udah rapi mana? Dan terus suami saya seperti nggak tahu belum nikah, ya. Oke, mindset yang berapa itu? 4 ya. Mindset yang kelima. Rumah tangga itu seperti saat kita berkendara dalam perjalanan panjang. Sudah pernah piknik belum di sini? On the way. Piknik terjauh nggak? Di kemana? Iya. Kemana? Studi Bali? Memang gitu, baik ya. Biasanya suasananya ketika mau piknik itu seperti apa? Senang, euforia. Ketika bis datang itu hatinya apa? Gitu kan ya. Rebutan masuk, cari tempat, kemudian wah pokoknya. Apalagi kalau kemudian Anda diberi fasilitas kebebasan, pegang HP, ada wifi dan sebagainya ya. Wah, pasti senangnya bukan main. Baik ya. Ketika Anda memulai kendaraan perjalanan seperti nanti kan lain, wah senangnya bukan main begitu kan. Lebar undangan, bikin macam-macam perhiasan. Itu awal pernikahan. Nah, begitu mulai melakukan perjalanan 1 jam itu masih senang-senang. Bulan pertama masih bulan madu, bulan berikutnya bulan padu. Ya. Jadi bukan bersatu padu, tapi bersatu padu. Ya. Yang nggak Jawa, tarikan sama yang Jawa. Ya. Bersatu padu apa? Ya. Artinya setelah kita melakukan perjalanan panjang, baru mulai nih. Kadang macet, kadang lancar, kadang mendung, kadang kering, ya. Macet, tapi kamu karena belum nikah nggak ngerti definisi macet dalam rumah tangga itu apa, ya. Komunikasi macet bisa juga komunikasi lancar. Mendung, aduh ini mertua bakal ngomong-ngomong lagi, gitu kan ya. Panas terik, ya. Ini tafsirnya macam-macamnya. Kadang kehabisan bahan bakar, kadang kampas rem menipis. Ada juga kendaraan lain yang menyalip atau bahkan menabrak. Biasanya bahan bakar penuh itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Remnya masih pakem itu. Beli permen dong, beli permen es krim ya. Itu tanggal 2, tanggal 3. Ntar kalau tanggal 27 gimana? Ini es krim, es krim, begitu kan ya? Dijewer anaknya, nangis. Itu kampas remnya yang menipis. Bahkan ada juga kendaraan lain yang menyalip atau menabrak. Udah hidup damai, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Reuni ketemu mantan. CLBK, ya, cinta lama belum kelar. Memori SD berputar, ya. Masya Allah, ya. Gimana kabarnya? Wah, ini hati-hati ya. Cara paling hebat mendekati perempuan adalah ketika dia sedang terpuruk. Dan cara paling hebat mendekati laki-laki ketika dia berada di puncak kejayaan. Makanya mendekati saya banyak. Dan antum kalau lagi terpuruk, hati-hati. Kalau ada yang mendekati, pasti hatinya, iya saya lagi kayak begini, saya lagi berat. Kalau mendekati laki-laki jangan pas patah hati, gitu kan ya. Karena dia gengsi, dia malu, dia lagi terpuruk dia. Tapi kalau dia berada di puncak karir yang baik, biasanya banyak laki-laki yang semacam ya. Enggak, ini bukan ngajarin ya. Itu warning begitu ya, bahwa potensi perempuan untuk gampang tergoda ketika
ketika dia sedang berada di posisi lemah. Paham ya? Ya. Ada kisah seorang wanita muslimah di sekolah Islam pakai kerudung, ketika pulang pergi dari rumah ke sekolah selalu ketemu anak berandal, preman ya, dilihatin terus sama anak berandal. Si perempuan tadi lama manjingnya ya. Kenapa kamu lihat dia? Ya, saya lapor polisi. Terus si berandal tadi bilang, enggak apa-apa, cuma kok kamu cantik banget ketika jilbabnya dilepas gitu kan. Itu kata-kata itu membekas sekali bagi si perempuan tadi. Kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh bapaknya, kalimat yang tidak pernah didengar oleh saudaranya, oleh ibunya, oleh orang-orang terdekatnya, tiba-tiba terucap dari seorang mulut laki-laki berandal yang dia benci. Tapi kalimatnya cinta. Di situ hati perempuan luluh. Akhirnya besok dia penasaran, pengen ketemu sama yang kemarin ngomong kamu cantik, gitu kan? Ya. Dan di situ akhirnya dia ngobrol, lanjut, nyaman, akhirnya pacaran dan hamil. Tinggal kalau sudah hamil, begitu ya. Jadi hati-hati buat Anda yang jarang dapat ucapan-ucapan kayak gitu. Kalau ada laki-laki yang mendekati ngomong, saya pastikan modus, pasti. Gak ada satupun laki-laki yang dekat-dekat Anda, apalagi ngasih sesuatu, dijamin modus. Gak mungkin ada yang ikhlas. Ya, serius ya. Kadang hujan hingga banjir menggenang, ya. Kadang ban bocor bahkan meletus, mungkin ada musibah menghadap, anak sakit, istri bedah sesar, mertua lagi butuh perawatan, ada yang diuji dengan anak berkebutuhan khusus, ada yang diuji dengan istri baby blues, ada yang diuji dengan mertua yang tidak ridho dengan menantunya, ada yang diuji dengan ibu yang mengatakan pilih aku atau istrimu, gitu kan? Masya Allah ya, ini ujian-ujian dalam rumah tangga ya. Banyak pertigaan, perempatan, perlimaan, ada lampu merah, ada palang merah, ada lubang jalan berlubang, ada polisi tidur ya. Besok Anda akan merasakan debat cekcok dalam rumah tangga itu bukan perkara manhaj, akidah, usul, tapi kita akan debat perkara-perkara receh. Cuma perbedaan warna kursi yang kita beli, cuma perbedaan cara menata ruang tamu atau meja makan. Ya, istri merasa sebagai tuan rumah yang diberi kewenangan untuk mengatur, suami merasa dia beli itu meja kursinya. Ya kan begitu. Ya, ingat ya, besok 5 tahun pertama Anda menikah, ujian egoisme masing-masing pasangan itu sangat kuat. Masing-masing akan mempertahankan idealisme dan egoismenya. Anda punya mimpi, laki-laki punya mimpi, Anda punya mimpi, suami punya mimpi. Dia punya keinginan begini, Anda punya keinginan begini. Maka konflik selama 5 tahun pertama itu sangat kuat sekali, karena masing-masing belum mau ngalah. Masing-masing punya mimpi, punya harapan. Ya. Maka di 5 tahun pertama, sekeras apapun ujian yang menghalang, ya, yang menghadang kamu, setinggi apapun ombak yang akan menggulung, sekencang apapun angin yang akan menghantam, jangan pernah lompat dari bahtera rumah tangga. Kenapa? Ya, badai pasti akan berlalu lalang. Ya, sampai mati. Kemarin salah satu klien saya itu sudah ibu-ibu umur 62. Saya sudah gak kuat lagi, Ustaz. 62 tahun. Sudah sejati ini saya tidak. Ya. Jadi ya dong. Amar mati bebas itu kawasan baik. Umur waktu cuma 60 sampai 70, sedikit yang lebih daripada itu. Ya. Ibu di usia seperti ini masih mau minta cerai. Ya. Emang ibu nungguin siapa? Biasanya dia sadar tapi saya udah kalau jengkel banget. Suami saya itu, suaminya kawin lagi, ya, habis dulu stroke,
kemudian istri mudanya kabur gitu kan ya. Sekarang dia merawat suami yang sudah stroke, gak bisa ngapa-ngapa. Dalam waktu aku kan ngomong ya, kamu mau kapan gitu ya. Istrinya ngomong kayak begitu, tapi ya Allah tahu itu mengurangi pahala saya ya. Tapi saya tahu ibu-ibu seperti itu cuma pengen didengerin omongan ya. Cukup saya ambilkan saja, sudah senang ya. Kemarin ada klien 1,5 jam ngamuk teriak-teriak jerit-jerit, saya cuma dengerin aja gitu. Itu akhir kalimatnya, Ustaz, saya sudah datang ke Ustaz lain, saya sudah datang ke psikolog, semua nyalain saya, baru kali ini saya bisa diterima sama seseorang. Waduh gitu ya. Padahal cuma kita dunia aja. Karena memang perempuan itu ketika menceritakan sesuatu bukan menceritakan peristiwanya, dia sedang menceritakan perasaan dia tentang peristiwa itu. Ya. Maka saya berpesan kepada laki-laki ya, Ustaz, dengan laki-laki, kalau istri Anda ngomel, marah, menilai Anda, mengatakan Anda begini begitu, gak usah baper. Dia tidak sedang sungguh-sungguh menilai Anda, dia cuma mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hatinya tentang Anda. Ya. Jadi cukup ya. Ya. Ada banyak aturan, ada patroli polisi, ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan, ada penyempitan jalan. Ngadepi istri waktu datang pulang itu beda loh dengan ketika pulangnya sudah pergi. Ya, istri lagi hamil muda, istri lagi hamil tua itu beda loh psikologisnya. Ya, saya tes ikhwan-ikhwan, saya bilang siapa di antara antum yang mencatat tanggal haid istri? Bukan, saya catat buat persiapan pasang kuda-kuda. Kenapa orang ini kan gak stabil emosinya? Tahu-tahu badai ngamuk kayak apa gitu ya. Namanya orang mau haid itu ngelihat ada jemuran kusut itu sudah kayak apa gitu loh ya. Ruwet banget di otaknya gitu loh. Nah, tapi dengan saya tahu jadwalnya 1 hari sebelum tanggal merah itu datang, cukup bertanya, Umi pembalut masih cukup. Itu sudah perhatian yang Masya Allah begitu ya. Buat istri itu sebuah hal yang istimewa gitu ya. Ya, tapi ini banyak laki-laki nggak gitu ya. Bahasa Sunda. Ya. Tanggal tua itu tanjakan, berat ya. Tanggal muda turunan, gitu ya. Ada perbaikan jalan. Istri lagi sakit, istri lagi butuh perhatian, gitu kan? Ya. Namun ada juga perjalanan yang menyenangkan. Ya, kapan itu? Kalau kita mengerti tujuan akhir kita. Banyak rumah tangga selebritis itu berakhir karena mereka hanya ingin mencari bahagia di dunia. Gak ngerti tentang pahala sabar terhadap suami yang jengkelin, gak ngerti pahala sabar kepada istri cerewet yang ngandelin. Ya, kan Rasulullah mengatakan, "Man kadama ghairuhu wa huwa qadirun ala yunaffidahu." Siapa yang mampu menahan emosinya, padahal mampu melampiaskannya, maka di hari kiamat nanti dia akan dipersilakan untuk memilih bidadari manapun yang dia sukai. Jadi suami kalau dengar hadis ini gak bakal emosi, marah sama istrinya. Istrinya muanya jengkel, marah-marah dan sebagainya. Suami senyum sambil ditenono, ya. Sesama nang akhirat untuk bidadari orang kowe. Ini ya suaminya sabar karena nggak tujuan akhir. Ya. Kita telah menyiapkan semua bekal yang dibutuhkan selama perjalanan. Ya, nanti dalam bekal nikah ya. Ya, kita sudah memiliki kendaraan yang nyaman dengan full fasilitas. Ini Mbak, kendaraan itu kalau kayak begini ya, ngantuk lo enak, melek lo enak,
lapar makanan tersedia, haus minuman tersedia, bosen ada tayangan, videonya besar, wifi-nya lancar, ya. Mau jalan macet, mau jalan lancar, mau hujan turun deras, mau panas terik, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kendaraan kamu angkot gandul lah gitu kan ya. Ya Allah, gandul bukan sendirian, dompet-dompetan gitu kan ya. Itu nggak macet saja ada ketakutan gitu loh. Ya, apalagi macet terik panas mau hujan ada tetap kebingungan. Gitu kan ya. Nah, begitulah kendaraan yang memang asal-asalan kayak begini. Kalau kendaraan kita sudah kayak begini, rumah tangga kita mau ada godaan apa, tenang, gitu kan. Tanggal muda, tanggal tua, nggak peduli. Konon suami yang baik itu adalah suami yang tidak membeda-bedakan tanggal tua dan tanggal muda ketika diajak belanja istri. Kita sudah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan emergensi, ya. Kemudian kita sudah memahami rute jalan, halangan, jalur lintas, kondisi medan secara keseluruhan. Maksudnya apa? Oh, istri ngambek. Oh, jurusnya diajak mall. Ya. Harus ngerti begitu. Oh, tanggal apa namanya? Mau head. Wah, ini harus hati-hati nih, ya. Harus lebih rajin bersih-bersih rumah. Harus lebih rajin mandiin anak, harus lebih rajin ngasih kejutan, bakso PRJ atau apa, gitu kan ya. Ya, pokoknya itu jurus jalur lintas, gitu kan ya. Kalau istri pusing, jangan dibawa ke dokter, bawa ke toko emas, biayanya cepat banget sembuh. Ya. Apalagi suami bilang, dan pilih saharapmu, aku sih bayar. Wah, masya Allah. Ya. Mohon maaf, tapi kalau nanti rumah tangga nggak apa nggak gini-gini amat ya. Ya, kalau aku nanya saya rumah tangga 25 tahun yang lalu ya nggak begini ya. Wajah penderitaannya masih kelihatan kan? Saya itu naik motor itu sampai punya anak 4. Bukan cuma Pondok Simo ya, Pondok sampai Pekalongan, sampai Purworejo ya, itu sampai anak saya 4. Ya, motornya bukan motor bagus gede, motor butut, ya motor bekas kecil sehingga harus saya sambung pakai bambu. Jadi kalau berhenti di perempatan lampu merah, itu biasanya sama yang naik mobil atau motor di sebelah saya mesti ngitungin dari depan dan belakang. Gitu, ya. Tuh 2, 3, 4, ya. Masih ada yang gendong, gitu kan ya. Ya. Tapi usaha sekarang nggak ada yang kayak gitu, nggak berani. Ya. Anak 2 aja punya mobil gitu kan ya, ya. Nggak ada yang berani ngikuti tiket saya gitu ya. Baik ya, kita harus paham rute jalan. Jadi kalau macet, oh belok sini, oh kalau ini sedang di Palang, bayangin loh ya, Anda melewati perempatan, setelah itu tiba-tiba ada palang, terus Anda diem aja, 2 hari nggak sampai-sampai ya dong ya. Istri ngambek, Anda juga ngambek, ya udah seminggu itu nanti diem-dieman gitu kan ya. Tapi kalau sering ngambek, ayo ikut kemana? Pokoknya ikut, tahu-tahu dibawa ke Simo Chicken kalau di Simo ya, atau dibawa kemana istri belum pernah makan sama sekali gitu. Karena perempuan itu paling suka dengan kejutan ya. Besok nih ya, kalau laki-laki itu suka dengan brand, perempuan sukanya dengan kejutan ya. Makanya kadang-kadang kalau istri gak belajar bab ini ya, ngasih yang gak sesuai dengan harapan. Saya kan laki-laki kan sebenarnya brand ya, sendal yang gak bagus, sneaker kan sendalnya ya. Ya. Nanti jam tangan juga gitu, HP, tas gitu kan, gak mau yang ecek-ecek gitu kan ya. Nah kalau perempuan senangnya kejutan, maka ketika saya beliin sendal istri, saya beliin dulu nanti warga 350 ya. Ketika saya beli, dalam hati saya pasti dia senang. Ternyata begitu saya kasih apa? Ya Allah Bi, ini nasi mo untuk limo loh Bi. Ya Allah ya, saya yang terkejut jadinya gitu kan ya. Nah itu jadi kalau laki-laki ngasih aja perempuan sesuatu yang kadang-kadang nilainya gak perlu bagus-bagus, murah tapi punya nilai kenangan kejutan. Contoh, tahu-tahu suami membeli cilok atau bakso, terus dia kasih, Mi,
Abi itu sebulan yang lalu baca status Umi kepengen bakso, Abi beliin. Masya Allah, udah sebulan masih ingat juga. Wah, itu bagi perempuan sesuatu banget ya. Tapi biasa kamu kalau mau ngasih hadiah buat laki-laki harus di preview dulu. Ya, misalnya mau beli sendal nih. Ya, Umi beli sendal bagus. Ya, ini di Bandung lagi viral. Ustaz-ustaz kondang pada pakai. Kayaknya kalau Abi pakai keren deh. Nah, itu kalau laki-laki ngasih hadiah kayak gitu. Ya, harus di preview dulu gitu kan ya. Jangan langsung beli yang murahan itu. Mau pakai gengsi nggak pakai takut istrinya marah, gitu kan? Ya. Ya. Nah itu contoh untuk saling menghargai. Ya. Oke, mindset yang ke-6. Mengarungi bahtera rumah tangga itu seperti masuk ke arus sungai. Tahu sungai Elo nggak? Sungai Elo tahu ya? Sinyalnya lancar nggak satu sungai? Lancar. Kalau ada anak muda mancing di Sungai Elo, ya, habis itu karena musim hujan, tanahnya licin, dia kepleset, jatuh, terseret, arus deras, derang dalam, ya, kemudian sungainya juga lebar dan panjang, timbul tenggelam, tersendat, terminum, akhirnya tersangkut di pohon dalam keadaan lemes, begitu kan ya. Perutnya agak gelembung karena kebanyakan minum air. Itu anak muda tadi kalau ditanya pengen mati di sebelah kita, kira-kira jawabnya kapok, wis moh ya, trauma saya. Ya, sekarang sungainya sama, dalamnya sama, derasnya sama, jeramnya sama, panjangnya, lebarnya sama. Sungai Elo, cuman maksudnya pelan-pelan, pakai perahu karet, pakai rompi pelampung, pakai helm pengaman, pakai dayung di tangan, ada instruktur di belakang, namanya arung jeram, begitu kan ya, mendebarkan tapi mengasihkan, gitu ya. Saya pernah ajak keluarga saya 8 perahu saya sewa, sampai yang balita-balitanya juga saya ikutan, ya. Selesai acara, saya tanya, gimana? Pengen lagi nggak? Pengen, gitu ya. Jadi pernikahan yang pakai persiapan tuh kayak begitu, mendebarkan tapi mengasihkan, gitu ya. Bahkan ketika perahu terguling, itu kita tetap menjerit tapi asik, begitu. Jadi ketika nanti ditanya lagi gimana, pengen, kok pengen banget. Jadi ada orang-orang yang ketika nikah lalu cerai, kemudian ditanya gimana, aku mendingan jadi budak aja seumur hidupku. Kapok aku berumah tangga, trauma. Tapi ada yang juga ditanya, gimana pengalaman nikahnya? Nyesel saya. Loh kok nyesel? Kalau kau enaknya kayak gini dari dulu saya nikah, begitu kan ya? Kalau nikahnya pakai persiapan, pakai rencana, masuknya pelan-pelan, dinikmati semua arusnya, begitu. Ya, ada perang airnya kan itu saja. Ya, basah tapi asik, jengkel tapi seru, gitu loh. Ya. Nah, antum nanti berantem sama suami kayak gitu, jengkel tapi nyanyiin, gitu kan ya. Ya, mangkel tapi rindu, gitu ya. Itu dalam rumah tangga itu. Oke, yang ke-7, membangun rumah itu seperti membangun rumah tangga itu seperti membangun rumah. Bangun rumah itu kayak apa? Bangun rumah itu kita rancang. Ini sebelum masjid ini jadi, 3G-nya itu pasti persis seperti masjid. Tahu 3G? Ya ini 3G namanya ya. Kalau ini ya 3G ya. Kalau yang 4 dimensi bentuknya maket, diwujudkan dalam bentuk bangunan partisi ya, material. Kalau ini kan cuma gambar digital. Ya, tapi bentuknya sudah spesifik. Kalau gambarnya itu detail, hasilnya persis dengan gambar. Itu tuh apa namanya, jaring-jaring ininya. Itu gambarnya persis kalau di zoom. Itu juga sama, kamarnya sampai merek lantainya, merek klosetnya itu detail sekali. Nah kalau detail gambarnya, maka apa? Persis bangunannya. Nah Anda perlu mendetailkan bangunan rumah tangga seperti apa yang diinginkan. Nanti insya Allah
mudah-mudahan itu lebih dekat menjadi nyata. Ini bicara tentang mimpi saja ya. Ya karena saya beberapa kali ditanya tentang hal-hal yang sifatnya imajinasi, kemudian capaian-capaian sekarang. Jadi mungkin ada yang sudah tahu ya. Nama anak saya itu Fatia. Maka saya dipanggil anak Fatia, anak pertama. Tapi aku ngerti nggak bahwa anak nama Fatia itu sudah saya rancang sejak saya kelas 2 KMI. Ya, nomor 1 Fatia, nomor 2 ini. Ada 8 anak yang sudah saya buat. Walaupun waktu itu saya nggak tahu siapa nama ibunya. Dan saya belum merencanakan nama ibu, tapi saya sudah rencanakan nama anak. Gitu kan? Ya. Ustaz target punya anak berapa? Dia 5, 10, 11. Ya, Allah kasih wasit 1. Ya, 12. Ditanya tentang toko buku. Saya bilang saya mimpi punya toko buku itu sejak 2 SD. Kepengen banget punya toko buku. Ya. Kemudian banyak hal ya. Yang itu kita gambar dulu gitu ya. Jadi saya terinspirasi ketika kemarin ke Pondok Pontianak punyanya Ustaz Lukman Hakim ya, di Munzalan, kapal Munzalan. Hobinya apa? Beliau beli mobil-mobilan, terus disimpan di lemarinya, taruh di meja belajarnya. Ustaz kok kayak anak kecil aja sih beli mobil? Oh ini mobilnya masih kecil, ntar lama-lama bisa gede. Ya tahun depan mudah-mudahan gede ini mobil. Punya Alfa, punya Rubicon, punya motor gede ya. Ya kan gitu ya. Nah perlu mimpi kayak begitu ya. Saya juga jadi tertarik ingin koleksi helikopter. Taruh di meja kantor. Orang mengatakan kayak kecil itu mimpi. Dimulai dari yang kecil. Nanti kalau disulap bisa jadi gede. Ya. Disulapnya dengan ikhtiar dan doa kita. Ya. Nah, para terlibat tentang membangun rumah tangga seperti rumah. Ya. Tidak semua rumah itu cocok untuk kita tempati. Paham? Anak mahasiswa cocoknya kalau mereka belajar selama mahasiswi itu rumah apa yang dipakai? Kos-kosan. Ukurannya nggak gede-gede, paling 4x5, 3x4 saja sudah cukup. Ada minibarnya, ada kamar mandinya, itu sudah sangat ideal. Kalau anak mahasiswa atau mahasiswi dikasih rumah 300 meter, 3 lantai, ada kolam renangnya, ada pavilionnya, ada kamarnya 9, kira-kira horor nggak itu? Tinggal sendirian di situ. Itu ya mesti nggak tenang. Ya, anak mahasiswa tinggal di kos-kosan, gangnya gang sempit, kok dikasih hadiah mobil Alphard 2023, itu menderita atau bahagia? Pajaknya 30 juta setahun, parkirnya belum punya, ya, bensinnya, perawatannya, dia lebih bahagia dikasih Vario 125, ya tidak? Ya, masukin kamar muat, kan begitu, ya, bensinnya murah, pajaknya juga ringan, ya, nggak ganggu tetangga dan sebagainya. Artinya apa? Antum butuh bangunan rumah tangga yang cocok untuk antum. Tidak semua yang bagus buat orang lain itu berguna buat antum. Nanti kalau dalam sebuah rumah tangga antum biasanya akan sharing. Mesti waktu sharing ada perasaan iri. Kan pepatahnya mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita yang nggak ada rumputnya. Ya. Jadi mindset dalam rumah tangga nggak harus yang bagus, ya. Antum pengen nggak punya suami ustadz, hafid, kemudian alim, ahli fikih, mungkin setiap orang pengen ya, tapi belum tentu cocok, gitu kan? Belum tentu cocok buat antum. Ya, sama laki-laki punya istri pengennya apa? Cantik, bening, mancung, tinggi, itu rata-rata mimpinya kayak gitu. Tapi belum tentu bahagia dengan istrinya yang begitu. Ya, nanti punya anak, digendong sama suaminya, jalan-jalan ke tetangga sebelah, tetangganya komentar,
Masya Allah, cantiknya. Ini bapaknya kemana sih? Padahal bapaknya gendong, sebenarnya saking nggak miliknya, gitu kan ya. Itu kan tersiksa, ya. Nggak ngarang ya. Ya, saya punya kawan misalnya, dia terapis secara fisik di bawah saya, kulitnya lebih gelap dari saya, ya badannya lebih berat dari saya, ya, langsung bayangin kayaknya, ya. Lebih pendek dari saya, lebih gelap dari saya, lebih berat dari saya, ya. Dia menerapi seorang duta besar di duta besar Kazakhstan. Tahu Kazakhstan? Negeri-negeri yang tan itu perempuan cantik-cantik semua. Ya, tinggi, putih, mancung, lesung, begitu kan? Ya. Akhirnya dia sembuh. Setelah sembuh kemudian dia bilang, Ustaz, saya punya anak sakit, bisa nggak dibantu dokter? Akhirnya dibawa. Masya Allah, putrinya. Ya, orang Kazakhstan itu kalau ada 10 akhwat, kalau ada 9 akhwat, itu yang cantik ada 10. Bingung kan? Ada 9 akhwat, yang cantik ada 10. Kenapa? Karena yang satu lagi hamil dan anaknya cantik juga, ya. Oh, cantik semua ya ini ya. Akhirnya di terapi, kata bapaknya, Ustaz, sekalian dinikahi dia ya, supaya cepat maksimal terapinya. Akhirnya bismillah dinikahi, ya, dinikahi sama dia. Besok ketemu dia apa? Ustaz, gimana kabarnya? Aduh, tersiksa saya. Loh kok tersiksa gimana? Anak kemana-mana pergi naik pesawatnya ini, semua orang ingin foto sama istrinya, begitu kan ya? Saya kayak bodyguardnya gitu loh, ya. Nah, kan kontras ya, istrinya tinggi, suaminya gitu ya, beda banget gitu ya. Akhirnya kemarin beberapa waktu COVID, saya jumpa lagi orang, harus nggak kuat, anak lepas, begitu kan. Padahal dulu saking cintanya dia bikin produk yang nama istrinya dijadikan sebagai merek produknya gitu, ya. Karena dia seorang herbis, ya. Nggak, saya cuma kasih tahu bahwa dalam rumah tangga kadang-kadang kita nggak butuh istri yang cantik, istri yang kaya, istri yang pintar, istri yang jago ini, istri yang ranking 1 yang hafid, tidak perlu. Bahkan istri yang solehan nggak perlu. Kok bisa? Terus yang kita butuhkan istri yang apa? Istri yang cocok, gitu. Ya. Kalau kaki kamu 39, jangan pakai yang 45. Ya, kepleset nanti, gitu, ya. Maka kadang-kadang banyak akhwat dan ikhwan tidak tahu diri, gitu kan ya. Akhwat nih, maaf ya, kalau nikah itu kayak naik bus kota gitu ya. Mau kuliah jam 7 masuk kelas, jam 6 antri. Maunya sih, kalau bisa bisnya itu patas, AC, kursi empuk, bangku kosong, ada toiletnya, ada live musiknya. Maunya begitu ya. Yang lewat ini patas, AC tapi penuh. Enggak, lebih daripada berdiri ya. Lewat lagi, patas, kosong tapi nggak AC, nggak jadi lagi, gawat, ya. Lewat lagi, AC tapi kursinya keras, begitu kan, nggak patas, kemudian nggak ada ininya, nggak ada toiletnya, nggak jadi, ya. Terakhir kaget dia, sudah jam 7 kurang 5 menit, datang bis terakhir, ya, penuh, kursi keras, ya, nggak AC, nggak patas, nggak ada toiletnya. Terakhir, terpaksa dia naik, begitu kan ya. Pas naik salah jurusan lagi, begitu kan ya. Nah itu kalau makin tua perempuan itu biasanya makin seadanya. Jadi kalau 20 ada yang melamar, kita dulu masih mau berkali. 25 lihat dulu datang apa enggak. Udah 30 sebentar ya, sudah punya kerjaan belum dia, ya. 35 orangnya kayak apa? 40 udah terserah yang penting laki-laki gitu kan. Itu kalau perempuan tuh kayak begitu ya.
Sampai 40 nggak nikah, nanti yang datang siapa yang duit, yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Sebenarnya mau lele mau buaya. Ya. Idealisme hilang. Idealisme hilang. Maka ya harus istilahnya apa namanya, tadi yang kita bilang yang kita butuhkan adalah kecocokan. Tapi perlu dicatat ya, soulmate atau kecocokan dalam pernikahan itu cuma 10%. Ya, yang 90% apa? Penyesuaian. Ya, jangan disangka soulmate itu simsalabim langsung cocok, enggak, gitu ya. Jadi kalau pasangan-pasangan yang sudah cukup berpengalaman terus kelihatan soulmate, itu perjuangan untuk penyesuaiannya panjang, gitu ya. Sana marah kita ramah, sana ngambek kita dengerin, sana ngomel-ngomel kita tinggal pergi, ya. Itu lama itu proses kayak begini sampai kemudian menjadi soulmate lagi. Ya. Oke, masuk kepada bagian kedua, tujuan dan bekal pernikahan. Ada 6 tujuan dan ada 4 bekal. Pertama, tujuan biologis, al-hadfu al-jinsi. Semua orang menikah pasti karena faktor biologis. Nafsu seksualitas itu diletakkan nomor 1. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasul menyebutkan tujuan pernikahan, kata Nabi apa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Nabi gak mengatakan karena nikah itu bisa bikin ibadah kamu tenang, enggak. Nabi gak mengatakan karena nikah itu bikin akidah kamu mantap, enggak. Nabi gak mengatakan karena dengan nikah nanti rezeki kamu datang, itu nomor sekian. Nomor 1 biologis. Makanya dalam Quran urusan biologis menjadi penentu di atas agama. Apa buktinya? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu kafir, tapi Allah tidak pernah menyuruh Nabi Nuh dan Nabi Lut menceraikan istrinya. Kenapa? Ya, karena tahta abdaini min ibadina sholihain fakhanatahuma. Apa arti fakhanatahuma? Mazanata. Keduanya tidak pernah berzina, keduanya tidak pernah selingkuh. Amma khiyanatuhuma fa fiddin. Pengkhianatan keduanya dalam urusan agama, yaitu menghalangi dakwah suaminya. Tapi dalam urusan ranjang mereka tidak pernah ternoda, gitu ya. Maka kita diizinkan menikahi dengan wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tapi kita diharamkan menikah dengan wanita pelacur. Ya, Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Selalu mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Tetapi apa? Allah mengatakan wal muhsanatu min ahli kitab minal ladzina utul kitab. Ya. Dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Artinya dalam urusan pernikahan, muslimah yang tidak menjaga kehormatannya itu disingkirkan, sedangkan orang kafir yang menjaga kehormatannya boleh untuk dinikahi. Karena nikah yang paling pokok adalah urusan ranjang. Dan memang ketika orang menikah itu malam pertama ada nggak? Malam pertama langsung gimana strategi kita 10 tahun ke depan? Kelamaan, ya. Malam pertama bukan itu yang dibahas, ya. Pasti tujuan biologis. Maka kalau ada orang maaf ya, misalnya ada seorang laki-laki nikah lagi, itu nafsu itu nikahnya. Ini perlu nafsu, kalau nggak nafsu gimana? Ya. Nikah itu kayak ini, enggak. Nikah itu nomor 1 apa? Senang. Karena ayatnya berbunyi fankihu ma tobalakum, nikahi wanita yang kamu sukai. Ya. Adapun niatnya nolonglah ini dah, itu nomor sekian. Nomor 1 adalah tujuan biologis. Nomor 2 tujuan religius. Maksudnya apa tujuan religius itu? Kita ya. Apa yang dimaksud dengan tujuan religius? Maksudnya adalah bahwa setelah menikah peluang amal soleh begitu
terbuka lebar buat kita. Ya, banyak sekali amal soleh yang tidak Anda dapatkan ketika Anda masih jomblo. Ya. Suami nyuapi istri, masya Allah itu pahalanya luar biasa. Coba ada laki-laki nyuapi kamu, ya, dosa besar, dosa ya, besar kecilnya tergantung, ya, berapa suapan, ya. Suami jabat tangan dengan istri, dosa-dosanya berguguran. Ya, ikhwan jabat tangan sama antum berpelukan, ya, rontok iman. Ya. Suami meraktir istri, masya Allah, amalan yang paling disukai Allah. Ya, antum ditraktir sama ikhwan, wah modus banget itu, gitu kan? Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar menarik ketika menjelaskan kalau ada seorang suami yang menggauli istrinya di malam hari dengan niat agar lahir seorang mujahid fi sabilillah, maka hubungan seksual dia malam itu nilainya adalah jihad fi sabilillah. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, siapa yang sempat niat kayak gitu? Ya, kalau Anda bukan seorang ahli ilmu, Anda jarang baca buku, nggak bisa ya. Maaf, orang luar masa tetap mikir kayak gitu. Ya tidak. Itu hanya ikhwan, hanya ustadz yang paham tentang tujuan berumah tangga apa, yang ketika melakukan hubungan badan sekalipun niatnya tulus, niatnya ingin supaya dapat pahala semacam ini. Ya, ini tujuan religius ya. Banyak sekali pahala-pahala yang Anda dapatkan ketika sudah berumah tangga. Tiap hari dapat doa Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang berbuat, kita yang dapat, kan begitu. Ya. Siapa yang diuji Allah dengan anak-anak kecil yang rewel, fa'ahsanat ilaihinna, tapi ibu tadi tetap berbuat baik kepada anak-anaknya, kunna lahu sitran yaumal qiyamati minan nar, maka anak-anak itu harus menjadi benteng api neraka bagi ibunya. Siapa yang dikasih anak perempuan dididik dengan baik dan benar, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak zina, tidak pacaran, sampai diserahkan kepada laki-laki untuk diakadkan, maka anak itu akan menjadi benteng api neraka bagi bapaknya. Itu hanya bisa dipahami oleh orang yang paham agama. Ya. Yang ketiga, tujuan sosial. Anak-anakku sekalian, para tolak, para talibat, ya, dan ustazah, besok kalau Anda menikah, ingat jilbab besar Anda, cadar wajah Anda tidak menjadi penghalang untuk beraktivitas dengan masyarakat umum. Ya, tidak menjadi penghalang Anda berdakwah dan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, hidup normal tidak seperti itu. Jadi jangan eksklusif dengan masyarakat. Kan ada ya ikhwan akhwat yang setelah menikah itu kayak nggak bermasyarakat begitu ya, nggak pernah datang, nggak pernah acara, nggak pernah. Pokoknya kayak hidup di hutan begitu. Padahal karantina tetangga banyak. Nggak pernah keluar sama sekali. Kultur kita nggak kayak begitu. Kultur kita nggak kayak begitu. Sewajarnya, ya, sewajarnya. Kenapa? Karena kultur kita itu ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kampung itu bikin acara. Beda cerita kalau aku nanti tinggal di Yaman. Ya, kayak anak saya di Yaman ya terpaksa tiap hari belanja ke pasar, beli tomat, beli cabai, beli bawang. Ya, kenapa? Di Yaman nggak ada satupun ibu-ibu yang datang ke pasar. Ya, tapi kalau kita di pasar di sini apa? Emak-emak semua. Tukang sayur yang berhubungan siapa? Emak-emak semua, gitu loh ya. Sampai ada yang bilang kalau mau jadi idola wanita, jadilah tukang sayur. Ya. Nah, itu selalu ditunggu oleh para wanita. Ya, tukang sayur. Nah, kalau dia Yaman enggak, aib, sangat aib sekali kalau di sana ada perempuan belanja ke pasar. Kecuali berbelanja di toko perabotan itu baru ada, ya, beli alat masak, beli itu kayak gitu ya. Tapi kalau di pasar nggak ada. Pasar itu semuanya laki-laki, gitu kan ya. Maka anak saya laki-laki tiap hari mesti belanja berbagai macam kebutuhan rumah. Kalau ustaz bingung suruh belanja, gitu ya. Yang belanja kayak gitu perempuan. Oke ya. Ini tujuan sosial. Artinya besok ketika Anda sudah berumah tangga dengan masyarakat, ada rapat datang, ada undangan hadir, ada kegiatan ibu PKK dan sebagainya, tetap memberi kontribusi. Para terlibat sekalian, secara umum bahwa masyarakat umum kita
itu ada perasaan minder, malu dekat-dekat dengan makhluk-makhluk suci kata mereka. Ya, yang pakaiannya masya Allah, sikap adatnya luar biasa. Nah, tapi kalau kita mendekat merapat kepada mereka, mereka merasa sangat terhormat dan dimuliakan. Jangan nunggu mereka datang ke kita, tapi kita yang harus terjun ke mereka. Ini mereka senang ya Pak. Rumah mereka didatangi ustaz dan ustazah, mau meminum hidangannya. Buat mereka itu subhanallah ya, senang banget rasanya. Maka ini hal penting ya, jangan mengabaikan realitas sosial ya. Kemudian tujuan mental, ini buat akhwat perlu paham. Besok begitu angka tuka wazawat tuka, detik itu juga ketika suami mengatakan kobil tuh, maka sejak saat itu hak bapak sudah tidak ada pada anda. Anda jadi milik suami 100%. Detik itu juga dibawa pergi, bapak nggak boleh menghalangi. Ya, anda nggak boleh ngadu lagi sama bapak, ngadunya kepada suami. Nggak boleh menceritakan masalah kepada orang lain, sudah ada suami. Secara umum kaidahnya begitu. Ya, maka dalam kehidupan rumah tangga secara mental Anda sudah siap, nggak boleh lagi kurik. Tahu kurik nggak? Dikit pulang ke rumah orang tua, ya, mbok-mbokan. Tahu mbok-mbokan nggak? Ya, begitulah ya. Jadi seakan-akan suami tidak dihargai. Nah, buat laki-laki kudu ngerti, begitu Anda mengambil anak orang, detik itu juga Anda bertanggung jawab kepada sandang, pangan dan papan. Nggak boleh cengeng, nggak boleh gampang baper. Jadi laki-laki harus mentalnya siap. Namanya sudah menikah ya siap untuk ngasih nafkah. Nggak cuma terima enak, nggak mau anak ya. Ini bukan mental yang baik ya. Kalau sudah laki-laki maka istri sakit, istri ke dokter, dia harus nganter. Oke. Jangan kemudian dia lepas dari tanggung jawab. Ya. Ini penting. Nah, saya perlu ingatkan ada sedikit masalah di tujuan mental, di mana laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, Anda harus siap. Laki-laki sebelum menikah dan sesudah menikah hampir tidak ada bedanya. Sebelum nikah suka ngopi, ya habis nikah ya ngopi lagi. Sebelum nikah senangnya main bola, habis nikah ya terus senang main bola. Sebelum nikah suka mendaki, habis nikah ya betul hobi mendakinya tidak dilarang. Sebelum nikah kerja di pabrik, habis nikah ya kerja di pabrik. Anda sebelum nikah punya mimpi, punya cita-cita, pengen jadi guru TK, pengen jadi guru hafidhah dan sebagainya. Tapi begitu nikah ternyata ekonomi mereka Anda pegawai di batubara Kalimantan, udah dibawa ke sana, gitu? Ya. Tinggal di mes, lingkungan dari gak ada anak-anak, mimpinya buyar nggak? Ya. Harus siap, karena perempuan seperti itu berubah mimpinya setelah dia menikah. Dulu mimpinya pengen menjadi ini, pengen jadi penyiar, pengen jadi apalah gitu kan ya, YouTuber lah dan sebagainya. Ternyata suaminya nggak boleh ya, nggak boleh ini dan sebagainya. Ya sudah harus saling atau ya mimpinya pengen punya bisnis loh, ternyata suaminya kok ayah sekali. Ya udah jangan jualan itu berat, biar aku aja. Itu saya ya. Karena istri saya nggak boleh jualan, jangan jualan. Ya. Jual itu berat, ya. Kamu cukup perawatan anak, ya. Jadi nggak usah bantu suami cari nafkah, tugasnya laki-laki cari nafkah. Ini tujuan mental. Nah, yang keenam tujuan finansial. Nikah itu bisa bikin kaya. Rasulullah bersabda, tajawwazun nisa fa innal mar'ata ta'minal mal. Nikahi perempuan karena perempuan bisa mendatangkan kekayaan, perempuan bisa mendatangkan harta. Kok bisa? Ya, kata Allah apa? Iyakunu fuqara yughnihim wa min fadli. Kalau mereka fakir, nanti Allah akan berikan kekayaan dari karunia-Nya. Saya bisa langsung buktikan. Pokoknya kalau masih jomblo itu nggak kaya-kaya. Di pondok Darussahadah ada ustaz, ada ustazah sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun jadi ustaz kesantrian, nggak punya apa-apa. Paling lemari 1, bantal 1, selimut 1, gitu kan? Ya. Begitu ada ustaz muda baru 1 tahun di pesantren nikah, besoknya langsung punya meja makan, ya, kasur bantal 2, guling 2, ya,
gelas selusin, piring selusin, sendok selusin, garpu selusin, punya dandan, punya rice cooker, punya kompor gas, punya macam-macam. Kalau pernikahan, ya. Iya, maksudnya mendadak gitu. Habis nikah pasti langsung punya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya pasti punya. Ya. Jadi besok kalau yang mau menikahi Anda, terus dia bilang gini, ya, oke, kaulah satu-satunya milikku di dunia ini. Ya, wah, rasanya udah, ya, begitu nikah dibawa kos-kosan kosong. Ya, Bang, kok kayak begini? Kan aku sudah bilang, kok satu-satunya aku miliki. Apa? Gitu, ya. Kenapa nikah bikin kaya? Ada faktor yang logis dan ada faktor yang tidak logis. Faktor yang logis misalnya nikah sama janda kaya, orang langsung kaya. Ya. 2 nikah sama orang kaya. 3 nikah sama akhwat, anak nomor 8 dari 10 bersaudara. Kakak pertamanya pengusaha tambang, kakak keduanya punya dealer, kakak ketiganya model mahat, kakak keempatnya punya pabrik, kakak kelimanya punya kapal selam. Ya, kakak keenamnya punya 100 gerobak bakso. Itu ketika nanti nikahan, kira-kira kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ngadu apa nih Pak? Yang satu ngadu motor, yang satu ngadu langsung kaya ini kan ya. Atau yang keempat nikah dengan seorang awak yang pintar jahit, pintar masak, pintar produksi, suami yang distribusi, itu kan ya. Atau ini yang terakhir, boleh jadi Allah kayakan dengan cara yang Allah inginkan. Ya, saya bukan pamerkan, ya Allah saya pamerkan. Ya, saya itu sudah menjual aneka macam pakaian, itu sudah jutaan potong. Saya sudah menjual herbal jutaan botol. Saya sudah menjual buku jutaan eksemplar, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu judul. Tapi dari semua jutaan produk yang saya jual, tidak ada satupun produk yang istri saya tahu berapa harganya, berapa modalnya, berapa harga jualnya, berapa untungnya. Tahu nggak maksudnya? Apa? Tahu nggak maksudnya? Apa? Istri nggak pernah bantuin saya kerja. Ya nggak? Lu nggak kerja apa-apa kok. Karena rumah tangga kami itu workshop kata orang. Suaminya work, istrinya sok-sok. Ya. Suaminya tugasnya nyari, istri tugasnya ngabisin, gitu kan. Kalau nggak habis lumayan, gitu ya. Baik, ya nggak, saya cuma ingin memberi motivasi bahwa besok ketika saya akan kasih tahu dulu, walaupun istri nggak pernah bantu, tapi kalau saya nggak nikah, nggak mungkin jadi kayak begini. Paham ya? Ada doa, ketulusan istri, motivasi istri, kesabaran istri ngurusi anak, ketulusan istri mendoakan suami, itu yang kemudian membuat rezeki Allah didatangkan. Walaupun istri tidak membantu secara langsung, maka jangan pernah ada laki-laki suami mengatakan kamu itu ya nggak pernah tahu capeknya lagi cari duit, gitu kan ya. Nanti istri biasanya ngomong, kamu nggak pernah ngerti capeknya saya ngurusi anakmu, kan gitu ya. Maka sudah nggak perlu kayak begitu, sama-sama saling menghargai, ya, nggak perlu menunjukkan dirinya paling berjasa dalam rumah tangga. Berapa menit lagi sesi pertama Ustaz? 10 lewat 10 atau kurang 10? Lewat 10 ya? 10 ya, masuk di menit lagi. Kemudian tujuan politis. Tujuan politis itu apa? Bukan kemudian nyalek, bukan kemudian jadi anggota dewan, bukan. Politik itu artinya strategi. Politik itu artinya rencana, siasat, ya. Siasat itu begini. Kenapa saya pilih untuk nikah muda? Karena target saya menjadi kakek muda. Saya pengen ketika saya di usia 40-an, 45 ya, itu saya sudah nimang cucu. Allah kabulkan, sehingga mungkin orang nyangka itu anak saya pada cucu saya, ya. Saya masih kuat untuk beraktivitas ketika anak-anak sudah besar. Ya, jadi begini para terlibat, ini cerita masa lalu.
Dulu awal saya jualan, saya pakai motor, pakai bronjong kanan kiri, ya, bawa buku berat-berat, Solo, si goyang terus begitu ya kadang. Tapi kan secara logika, sampai kapan tubuh saya kuat untuk melakukan begitu? Nah, harus ada strategi. Pengennya sebelum kita tua, anak-anak sudah mapan, anak-anak sudah mampu menggantikan, anak-anak sudah siap untuk melanjutkan estafet perjuangan. Kan macam kayak gitu, ya. Kemudian apa? Secara strategi gimana caranya supaya jadi logika begini, karena saya ingin punya anak banyak, berarti rumahnya harus besar, kamarnya harus banyak. Gimana caranya punya rumah besar? Ya berarti saya harus bekerja. Bekerjanya dengan cara yang dimaksud dengan apa? Tujuan politis. Ya, Pak Jokowi untuk mengamankan kekuasaannya, anaknya dinikahkan dengan sana, ya, adiknya dinikahkan dengan Mahkamah Agung. Kemudian untuk ini tujuan politis, Rasulullah untuk tujuan politisnya, maka beliau mengangkat Abu Bakar dan Umar sebagai mertuanya, mengambil Ali dan Utsman sebagai menantunya. Itu tujuan politis. Maka pernikahan harus punya tujuan politis. Misalnya saya satu saking, nah itu kan politis, begitu kan ya. Nah, jadi ada nilai politisnya, begitu kan ya. Maka dalam pernikahan hal-hal politis ini penting. Untuk apa? Bukan sekedar biologis yang kita dapatkan, tapi juga ada nilai strategisnya. Ya, tujuan politis di sini yang sifatnya strategis ya. Misalnya ya, kalau antum menikah dengan seorang ikhwan, usianya 26, antum 23, dia mat ali S2, antum mat ali S1, dia 15 juz, antum 30 juz. Begitu antum nikah dengan dia, langsung dapat amanah suami jadi mudir pondok pesantren Taufik Putri misalnya. Itu pernikahan Anda bukan sekedar ideologis, apalagi tentang biologis, tapi bernilai strategis politis. Ya, baik, nggak usah dalam-dalam nanti bingung ya. Sekarang kita berbicara bekal. Bekalnya ada 4. Satu bekal ilmu. Ilmu apa yang perlu dipelajari? Ada 3 ya. Satu ilmu syar'i sudah kamu pelajari waktu selama 1 semester mungkin ya. Nikah itu apa? Hukumnya, talak, khulu, syaratnya, mahar itu seperti apa, itu ilmu syar'i. Ya. Kalau Anda pengen mengulang, nanti sebelum nikah baca lagi buku kado pengantin, kado pernikahan dan sebagainya dari awal sampai akhir, karena itu banyak berbicara tentang fikih. Yang kedua, ilmu tentang kesehatan minimalis, ilmu tip. Dalam pernikahan nanti Anda harus tahu nih, kalau anak step, kerja-kerja, anak saat liburan, ya, suami sakit, pengobatan darurat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, yaitu ilmu komunikasi. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang memang berbeda semuanya. Yang kedua, bekal mental, hampir mirip dengan tujuan mental. Secara bekal bagaimana? Anda harus mulai berlatih mandiri sejak sekarang. Ya, Anda harus mulai berlatih untuk bukan berlatih jadi istri-istrian, bukan bisa sama dia, ya latihan jadi istri, enggak perlu gitu ya. Latihan jadi istri itu nanti kalau sudah jadi istri beneran, gitu ya. Yang ketiga, bekal harta. Ini buat suami terutama ya. Karena begini, perempuan itu nggak perlu sih bekal harta, karena dia itu tergantung bagaimana suaminya. Al-mar'atu ala dini abiha wal mar'atu ala dini zawjiha in tazawwajat. Perempuan tuh mengikuti agama bapaknya, tapi kalau sudah menikah mengikuti agama suaminya. Saya pernah diundang di Mataram untuk mengisi seminar wirausaha. Kebanyakan mahasiswa yang datang, mahasiswa sedikit sekali. Nah, pembicaranya ada 2, yang satu dosen perempuan, dia pebisnis, dia pengusaha, suami anggota dewan. Wah, dia menyampaikan konsep yang masya Allah tentang bisnis perempuan. Saya agak bingung terus terang untuk menyampaikan bisnis kepada akhwat saat itu ya. Kalau sekarang insya Allah lebih banyak terbuka. Tapi saat itu ketika dunia belum online, saya bingung untuk mencari pekerjaan perempuan. Akhirnya saya bilang begini, ya, seandainya definisi laki-laki yang hebat, laki-laki yang super,
itu adalah laki-laki yang ilmunya begitu mendalam, wawasannya sangat luas, pola pikirnya begitu kompleks, punya karyawan, punya anak buah, punya properti, punya uang banyak, punya follower jutaan, punya berbagai macam karya. Ya, seandainya itu definisi laki-laki yang hebat, kira-kira definisi perempuan yang hebat yang apa? Definisi perempuan yang hebat yang apa? Ya. Hah? Yang sabar. Apa nih? Berhasil mendidik anak-anak. Berhasil mendidik anak-anaknya. Apa lagi? Selalu mensupport suami. Perempuan yang hebat itu perempuan yang bisa dapat laki-laki itu tadi, gitu, ya. Ada lulusan SD, suaminya Pak Lurah, dipanggil apa? Lurah. Anda lulusan SMP, suaminya Pak Camat, dipanggil apa? Anda lulusan SMA, suaminya Presiden, dipanggil Presiden. Ya, istri S3 Profesor Doktor, suami tukang tambal ban, dipanggil apa? Tukang tambal ban. Gak ada pengaruhnya, gelar istri itu gak ada pengaruhnya. Istrinya pengusaha, suaminya tukang beca, ya tetap dipanggil tukang beca. Gitu ya. Suaminya gak ada pengaruh itu. Maka perempuan itu tergantung bagaimana laki-lakinya. Nah, terkait dengan harta, perempuan pasrah saja sebenarnya. Cuma di akhir zaman seperti ini, Rasul kan menyebutkan tentang meluasnya pasar, hatta poinatar atau al-zawjihah, sampai perempuan harus ikut kerja membantu suaminya. Nah, suatu saat kalian ada ditakdirkan menjadi wanita yang terpaksa harus membantu suaminya bekerja, ya maka bekal harta dibutuhkan. Tapi buat laki-laki ini sangat khusus ya, karena dia punya kewajiban ngasih nafkah, dia punya kewajiban ngasih rumah, punya kewajiban untuk membeli pakaian, punya kewajiban untuk memberikan makanan, punya kewajiban untuk mendidik anak-anak, dan itu semua adalah harta. Ya, ingat, kemuliaan bukan ada pada harta, tapi harta berbicara tentang harga diri. Ya, kalau mulia itu karena ilmu dan takwa, tetapi harga diri itu ada pada harta. Orang yang mulia karena ilmunya mendalam, ketakwaannya luar biasa, bisa tidak dihargai gara-gara nggak punya uang, ya kan? Atau bermasalah dalam urusan uang, utangnya banyak, cicilan nggak lunas, di mana-mana punya tanggungan, ya pasti harga diri akan rendah, gitu kan? Sebagaimana ada orang yang harga dirinya itu dinilai tinggi walaupun dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya dibutuhkan. Ilmu dan takwa itu adalah tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi harta yang kita miliki tentang harga diri kita di hadapan manusia, ya. Kemudian terakhir bekal fisik itu cuma dua ya. Satu, pastikan organ reproduksi Anda berfungsi normal. Ya. Oh iya. Kalau tidak normal, Anda nikah malam pertama laki-laki tidak berfungsi, maka boleh minta cerai. Malam itu juga. Ya. Kalau 1 tahun, 2 tahun normal, tiba-tiba kena musibah, kecelakaan, pinggang patah, saraf putus, akhirnya dari perut ke bawah organnya tidak berfungsi, ya pipisnya saja pakai pipet, dimasukkan pakai selang, dimasukkan dalam kantong, BAB-nya juga demikian, apalagi hubungan badan tentu tidak mampu lagi, ya maka kata Umar bin Khattab diberi waktu 1 tahun untuk berobat. Kalau 1 tahun tidak sembuh, istri boleh minta cerai. Itu yang pertama, pastikan organ reproduksi berfungsi normal. Karena kalau kita sudah nikah bertahun-tahun kok udah 5 tahun gak punya anak, muncul gak kecurigaan? Ini siapa sih yang bermasalah sebenarnya? Kamu kayaknya deh mas, ya. Oh kamu kali yang pandul, malah begini, ya. Ya. Maka ini bekal fisik. Bekal fisik yang kedua, pastikan Anda tidak memiliki bau badan yang mengganggu. Ya. Bau badan apa yang paling utama? Ada 2, 1 mulut, yang kedua bau ketiak. Ya. Kalau Anda punya masalah dengan bau badan dan itu sangat terkait dengan fisiologis, baiknya diperiksakan. Tapi kalau cuma gara-gara nggak mandi 3 hari, ya mau mandi lagi ya, nggak perlu bawa ke dokter. Mungkin perlu dikasih obat herbal,
ya, makan daun kemangi, gitu kan ya. Daun kemangi enak banget, ya. Kalau cocok pakai bebek sama sambal, ya. Baik ya. Ini terkait dengan kebutuhan fisik, jaga kebersihan diri. Ya, Anda pasti nggak nyaman kalau punya suami mulutnya bau busuk, ya. Ciumannya terus main jarak jauh lagi, gitu ya. Itu sangat tidak nyaman. Baik, jam 10:05 saya cukupkan dulu istirahat sesaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.